Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan virtual machine tanpa harus mendownload virtual machine seperti VMware atau aplikasi lainnya yang ada dan menggunakan di Windows. Oke, langkah yang pertama, pergi ke control panel, lalu program and feature, lalu turn on dan turn off Windows. Kalian harus klik Hyper-V ini. Oke, setelah itu biasanya akan merestart sendiri. Setelah restart, kalian buka Hyper-V. Ya, dalam Hyper-V Manager ini kalian bisa membuat virtual machine. Jumlah dan banyak virtual machine itu tentunya tergantung dari prosesor kalian, karena saya menggunakan prosesor dengan 8 core dan 16 thread, maka saya bisa membuat virtual machine maksimal sebanyak 15 atau 16 dengan satu prosesor virtual prosesor per mesinnya. Tapi biasanya saya menggunakan per virtual machine menggunakan 2 prosesor, jadi saya bisa membuat 8 virtual machine untuk membuat lab atau latihan atau belajar bagaimana membuat client dan server. Oke, langsung saja. Caranya langkah awal kita buat virtual machine. Virtual machine kita VM test. Oke, kalian bisa ganti ini mau di mana ininya. Saya akan ya di sini. Oke. Oke. Select folder. Nanti virtual machine kalian akan ada di folder ini. Ini generasi pertama dan generasi kedua. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa buka dari situs resminya Microsoft atau beberapa source website lainnya. Untuk lebih singkatnya, generasi pertama dan generasi kedua ini yaitu generasi pertama itu biasanya fitur-fiturnya kurang lengkap. Contohnya seperti SMB atau Kerberos atau apa. Kalau generasi kedua ini biasanya udah lebih diperbarui. Untuk VXDX-nya atau virtual disk-nya, versi virtual disk-nya juga berbeda di generasi pertama dan kedua ini. Nah, sekalinya kalian memilih generasi pertama dan kedua, kalian tidak bisa ubah lagi. Jika kalian memilih generasi pertama, maka kalian tidak bisa edit lagi generasi kedua. Jadi sekali pilih ini akan selamanya. Oke, lanjut saja. Kita RAM. Saya bikin 2 GB. 248. Use dynamic memory for this virtual machine. Biasanya saya tidak menggunakan karena kalau kalian use dynamic memory, maka di virtual machine ini akan mengambil resource-nya langsung dari hardware kalian, RAM kalian. So, saya tidak akan menggunakan itu. Terus koneksi. Nah, ini kalian harus membuat dulu sebenarnya, tapi kita bisa atur nanti. Saya tidak akan menggunakan port internet. Nanti saya bisa konfigurasi nanti setelah membuat virtual machine. Oke, create hard drive ini saya bikin default aja. Maksimum size-nya mau kalian berapa? 60 GB cukup lah untuk satu virtual machine. Setelah kalian pilih di mana file Windows kalian atau operating system kalian. Ini saya udah ada di sini, Windows 10 Pro 2019. Lanjut aja. Oke, finish. Nah, sebelum kalian menjalankan virtual machine ini, kalian bisa setting dulu. Biasanya saya akan tambah memorinya, prosesornya. 2 prosesor cukup, biar lebih cepat untuk prosesnya. Tapi biasanya saya bikin 4 dulu. Nanti kalau sudah jadi, saya bikin 2. Oke. Dan di sini ada network adapter ini. Nah, di sini kalian bisa bikin. Cara bikinnya gimana? Saya tunjukkan. Di sini ada virtual network adapter, virtual switch manager. Kalian bisa bikin create virtual switch. Namanya internet. Ya, bisa kalian terhubung dengan internet. Kalian harus memastikan bahwa ini terhubung langsung dengan hardware yang menyambungkan ke internet. Contohnya ini. Jadi di private, internal, dan external network ini, bedanya kalau external network itu bisa
menghubungkan satu virtual mesin yang ada di dalam satu komputer ke virtual mesin lainnya, atau virtual mesin yang ada dalam satu komputer atau di komputer lain dan ke internet. Nah, kalau internal network itu hanya bisa di virtual mesin yang ada di dalam komputer dan di komputer lain yang ada di komputer lain, tapi tidak bisa ke internet. Kalau private ini cuma hanya bisa mengoneksikan virtual mesin yang ada di dalam satu komputer. Ya, setelah itu saya pilih ini. Nanti ini akan menghubungkan saya ke internet. Tapi biasanya saya pilih ya ini, pilih ini. Oke. Oke. Pending change might disrupt network connectivity. Jadi ini adalah konfirmasi bahwa kalau kalian membuat ini, mungkin di komputer Anda yang langsung terhubung dengan hardware, di operating system kalian yang terhubung dengan hardware, akan terpengaruh koneksinya karena Anda menjalankan virtual mesin dengan satu port yang sama, satu port internet yang sama. Jadi saya pilih saja, oke. Oke. Tapi biasanya saya punya 2 atau 3 port, yang satu LAN, yang satunya lagi wireless, yang jadi untuk kestabilan internet tidak masalah, tidak akan mengganggu, dan dapat berkomunikasi satu VM dengan VM lain tanpa mengganggu koneksi yang ada di main operating system, atau kita bilang host operating system. Oke. So kita langsung aja jalankan. Start. Nah, oke, ya, saya lupa meng-on-kan virtual mesin feature yang ada di BIOS. Saya harus matikan dulu dan masuk ke BIOS. Oke. Ya, kita sudah masuk ke BIOS. Kita akan menjalankan fitur virtual mesin yang ada di bukan di sini. Ya, ini ada keterangannya enable or disable CPU virtualization. Nah, ini harus kita on kan dulu, enable maksud saya, baru kita masuk lagi ke Windows. Ya, sekarang kita buka lagi Hyper-V-nya. Hyper-V kita jalankan VM test. Continue. Lalu kita connect. Nah, ini kita harus press any key, lalu Windows-nya akan berjalan. Nah, langkah awal kita harus install dulu Windows-nya. Saya menggunakan trial Windows. Bisa di-download di situs resminya Microsoft. Jadi Windows-nya legal, bukan crack-crackan. Ini bisa kalian format dan bikin partisi lagi, tapi saya untuk langkah cepatnya tinggal next saja. Ya, setelah itu akan merestart sendiri. Ini persis sama seperti jika kalian menginstal Windows dari host, maksud saya dari hardware. Proses pertama instalasi operating system, prosesnya sama persis. Nah, sekarang apa kegunaan Hyper-V? Jadi teman-teman, keuntungan kita menggunakan Hyper-V ini, yang pertama ini fitur atau software asli dari Windows
yang ada di Microsoft Windows 10 Pro. Kalau yang Home masih belum. Mulai dari Windows 10 Pro Enterprise. Ini biasanya Hyper-V ini digunakan untuk remote feature atau remote work remote. Misalnya perusahaan mau bekerja secara remote, karyawannya bekerja secara remote, maka IT supportnya mereka membuat virtual machine yang dapat diakses oleh karyawan tersebut secara aman dengan konfigurasi firewall yang telah mereka tentukan tentunya untuk keamanan jaringan mereka. Nah, ini saya akan next saja. So I don't have internet. Oke. Continue with limit. Oke, no. My love. Oke, password akan saya acak saja. Oke. Oke, no. No. Saya uncentang semua ini, uncek semua. Oke, teman-teman, jadi proses ini hampir selesai. Beginilah proses pembuatan virtual machine atau operating system di dalam operating system tanpa harus mendownload atau menginstal aplikasi ekstra seperti VMware atau yang lainnya dengan menggunakan fitur dari Windows itu sendiri. Tapi ini hanya bisa dilakukan pada Windows 10 Pro, Windows 10 Pro atau Windows 10 Pro Enterprise. Jadi harap diperhatikan sebelumnya. Mungkin kalau ada salahnya, mohon dikoreksi, bisa komen di bawah atau mungkin ada yang mau ditambahkan. Kita di sini prosesnya belajar bersama. Jadi sharing ilmu. Full screen coba. Ya, gini lah. Jadi ini Windows di dalam Windows. Kita cek. Jadi memorinya ada 4 logical processor di sini. Jadi memorinya 2 GB, disknya 60 GB.